Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita masih tetap dalam pertemuan pertama yaitu mengenai sistem himpunan. Ya, pertemuan pertama ini kita bagi dua file YouTube-nya karena keterbatasan waktu dari Zoom. Saya saya buat ini dengan menggunakan Zoom. Ya, maka saya bagi dua. Sekarang ini part yang kedua mengenai operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan ini yang pertama adalah irisan atau intersection. Lambangnya seperti ini. A irisan B. Sama dengan adalah A irisan B adalah adalah himpunan X dengan apa himpunan A irisan B sama adalah himpunan dengan anggota X di mana X anggota dari A, anggota dari himpunan A dan X anggota himpunan dari B. Dalam gambar diagram Venn seperti ini, ya. Ini adalah himpunan A, ini himpunan B, ini irisannya. Yang warna abu-abu ini adalah irisannya. Seperti itu. Contohnya nih, jika A 2, 4, 6, 8, 10, B 4, 10, 14, 18, maka irisan B adalah yang sama adalah 4 dan 10. Ya. Di sini ada 4, ada 10, di sini juga ada 4 dan 10. Ya, atau 3, 5, 9 dan min 2 dan 6. Tidak ada anggota A yang sama dengan anggota B. Maka A irisan B adalah himpunan kosong. Atau dibuat seperti ini ya. A anggota B adalah himpunan kosong atau artinya A dan B saling lepas ya. A dan B saling lepas. Kalau irisannya adalah himpunan kosong, maka A dan B adalah saling lepas ya. Yang kedua, gabungan atau union. Lambangnya ini ya. Ditukar dengan himpunan di mana memiliki anggota X, di mana X adalah anggota dari himpunan A atau X adalah anggota dari himpunan B. Dalam diagram Venn seperti ini, ya. Ini anggota A, ini anggota B. Kalau digabung ini jadi ini, ya. Jadi A dan B nih, seperti ini, ya. Yang saya tunjuk pakai mouse ini. Yang semuanya warna abu-abu, ya. Contoh, jika A 258 dan B 7522, maka A gabung B adalah 2, 5, 7, 8, 12. Di sini ada 5, di sini ada 5. Kenapa nggak ditulis 2, 5, 5? Karena 5 ini adalah irisannya. Di sini nih. Kalau di gambar diagram Venn ini 5. Ya. Di sini 2 dan 8. Di sini 5. Di sini 7 dan 22. Seperti itu. A gabung himpunan kosong sama dengan A. Ya, A gabung himpunan kosong sama dengan A. Itu gabungan atau union. Yang berikutnya komplement. Komplement dilambangkan dengan A coret di atas. A dengan topi di atas nih. Apa A dengan garis di atas. Ya. A komplement adalah himpunan di mana yang punya anggota X, di mana X adalah anggota universal dan X bukan anggota A. Kalau ini adalah himpunan A, ini himpunan universal, maka A komplement adalah anggota himpunan universal yang bukan anggota A. Ya. Himpunan anggota universal yang bukan anggota A. Nanti kalau dalam Python gimana nih? Ya, saya kasih tugas Python itu ya. Ya nantilah. Ya, dalam Python bisa bahwa X adalah anggota universal dan X bukan anggota A. Contoh sini ya. Misalkan U adalah himpunan semesta atau universal di mana 1, 2, 3 sampai 9. Ya, ini bilangan bulat 1 sampai 9. A adalah 1, 3, 7, 9. Ya. Maka A komplement adalah himpunan U yang bukan anggota dari himpunan A. Yaitu berapa? Kalau 1 anggota himpunan A. Maka dia bukan komplement. Ya. 2 bukan himpunan A, maka dia komplemennya. 3 anggota himpunan A, maka dia bukan komplement. 4 bukan anggota dari A, maka dia komplemennya. 5 bukan anggota dari A, maka dia komplemennya. 6 bukan anggota dari A, maka dia komplemennya. 7 anggota dari A, dia bukan komplement. 8 bukan anggota dari A, maka dia komplement. Ya, ini ya. 9 dia anggota dari A, bukan komplement. Maka komplementnya yang bukan anggota dari A adalah 2, 4, 6, dan 8. Atau ini ya, jika A adalah
Himpunan di mana anggotanya X, di mana X dibagi 2 anggota dari bilangan apa nih? Bulat dan X kurang dari 9. Maka kita dapatkan adalah 1, 3, 5, 7, 9 untuk A komplemennya. Kenapa? Karena ini X2 artinya dia adalah bilangan genap ya, yang lebih kecil dari 9 yaitu 2, 4, 6 dan 8. Ini 1 sampai 9 ya, anggota P-nya P 1 sampai 9. Ini 1 sampai sorry. 1 sampai 8 sampai apa? Sampai 8. Yang ini ya, ini adalah anggota bilangan genapnya ya. Ya, yang komplemennya jadi seperti itu. Nah, ini kita mulai menarik nih. A. Himpunan semua mobil buatan dalam negeri. B. Himpunan semua mobil impor. C. Himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990. D. Himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. E. Himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Maka kita ditanya nih, mobil mahasiswa di universitas ini diproduksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri, ya. Maka ini pertama nih, mobil mahasiswa di universitas tertentu yaitu E. Yang diproduksi dalam negeri, ya. Dia itu adalah mobil yang dimiliki oleh mahasiswa di universitas tertentu diproduksi dalam negeri, berarti E dan A. Ini adalah irisan, ya. Karena tidak semua dari A, tidak semua dari E, tapi ya kalau kita lihat kalau di himpunan E mungkin saja mobilnya terbuat di dalam negeri atau terbuat di luar negeri. A mungkin saja mobilnya adalah milik dari mahasiswa universitas tertentu atau bukan milik. Maka di sini ya, di sini nih mobil mahasiswa di universitas ini diproduksi dalam negeri, maka itu adalah ini E irisan dari A. Ataunya ini itu adalah gabungan. Ataunya ini adalah gabungan. Atau mobil mahasiswa universitas dalam negeri diimpor dari luar negeri. Diimpor dalam negeri adalah B, ya. Maka ini ya. A E irisan dari A digabung E irisan dari B. Atau kalau ini bisa disederhanakan dalam bentuk apa? E irisan dari A digabung B. Ya. E ini irisan dari mobil dalam negeri dan mobil impor seperti itu. Ya. Gabungan mobil impor dalam negeri yaitu semua mobil, tapi yang hanya dimiliki oleh mahasiswa saja, universitas tertentu saja, maka dia pakai irisan. Pakai apa? Irisan seperti itu. Karena yang kedua nih, semua mobil diproduksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 1990 yang nilai jualnya kurang dari 100. Semua mobil yang produksi dalam negeri ini A. Yang dibuat sebelum tahun 1990 berarti dia irisan dengan C. Dan harganya kurang dari 100 yaitu D, irisan dari D. Seperti itu ya. Kalau nih, semua mobil impor buatan setelah tahun 1990 mempunyai nilai jual lebih dari 100, maka semua mobil impor ya itu adalah B, ya. Yang irisan dibuat setelah tahun 1990 itu adalah C. Tapi C dibuat sebelum. Kalau setelah berarti dia komplement dari C-nya. Ya kan lawan dari C kan ya, komplement dari C. Kalau sebelum berarti sesudahnya. Maka sini C-nya komplement, ya. Di sini komplement. Nilai jual lebih dari 100. Kalau di D ya dia adalah kurang dari 100. Padahal dia apa? Lebih dari 100, maka adalah komplement dari D. Maka pernyataan ini bisa ditulis dengan C komplement, irisan dengan D komplement, irisan dengan B. Ya. Kemudian yang keempat adalah selisih atau different. A min B adalah himpunan di mana anggotanya X, ya. Himpunan di mana anggotanya X, di mana X
adalah anggota A dan X bukan anggota B. Ya. Atau kalau ditulis A irisan komplement dari B. Ya. Komplement dari B adalah bukan anggota B. Ya kan? B komplement adalah bukan anggota B. Yaitu ini nih. Ya. B komplement ini kita bisa tulis X bukan anggota B. Jadi contoh seperti ini ya. Ini irisannya, ini A, ini B. Yang bukan dari B, maka ini. A bukan dari B, maka ini dibuang. Yang beririsan dibuang. Seperti itu. Jadi yang A min B hanya yang diarsir dengan warna abu-abu. Contohnya ini nih, jika A 1, 2, 3 sampai 10 dan B 2, 4, 6, 8, dan 10, maka A min B sama dengan ya yang anggota A tapi bukan anggota B. 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan B min A sama dengan himpunan 90. Ya. 2, 4, 6, 8, 10 ya diambil A. Ya, 2 diambil 2 hilang. 4 diambil 4 hilang. 6 diambil 6 hilang. 8 diambil 8 hilang. 10 diambil 10 hilang. Jadi habis nih. Ya, himpunan B-nya habis semua. Karena habis maka di himpunan bilangan kosong. Ya. Kayak ini 135 diambil 1, 2, 3 ya. Berarti tinggal berapa? Satu hilang, 3-nya hilang. Yang yang ada tinggal 5. Tetapi 1, 2, 3 diambil 1, 5 ya. Kalau ini kita balik, maka yang kita dapat adalah himpunan dengan anggota 2. Seperti itu. Itu different. Beda setangkup atau symmetric different. Ya. Lambangnya ini. Kalau kamu sudah belajar logika, maka ini adalah apa? XOR ya. Beda setangkup, symmetric different. Ya. Ya. A beda setangkup B. Kalau belajar itu adalah XOR, ya. Yaitu apa? Gabungan A dan B, gabungan himpunan A dan B diambil irisan A dan B. Kalau gabungannya ini semua gabungan yang saya tunjukkan dengan mouse, diambil dengan irisan A dan B ini, ya. Maka tinggal yang warna abu-abu, ya. Ini A gabungan B diambil A irisan B sama dengan apa? A min B, A diambil B digabung B min A, ya. B diambil A, ya. Jadi ininya irisan seperti itu. Contoh 246 dan B 235. Maka A beda setangkup B, ya, beda setangkupnya apa? 2 sama, jadi masukin. Yang sama dihilangin. 4 nggak ada yang sama, 4 masukin. 3 nggak ada yang sama, 3 masukin. 5 nggak sama, masukin. 6 nggak sama, masukin. Yang nggak dimasukkan 2, kenapa? Karena 2-nya sama. Lihat nih, irisannya dibuang. Ya, kalau nanti dalam pemrograman Python itu ada XOR, ya, XOR seperti itu. Contoh, ya, misalkan himpunan universal mahasiswa, ya, P himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS di atas 80, Q himpunan mahasiswa yang nilai ujian UAS di atas 80. Ya. Seorang mahasiswa mendapat nilai A jika nilai UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80. Mendapat nilai B jika salah satu ujian di atas 80. Dan mendapat nilai C jika kedua ujian di bawah 80. Maka semua mahasiswa mendapat nilai A adalah apa? P irisan dengan Q. Ya. Karena dia harus mendapatkan kedua-duanya nilai di atas 80. Maka P irisan dari Q. Yang dia dapat 80 UTS-nya dan juga 80 UAS-nya. Maka P irisan Q. Semua mahasiswa mendapat nilai B, ya. Maka B adalah dia mendapat nilai
UTS-nya 80 atau ya UAS-nya di bawah 80. Jadi P bukan anggota dan P gabungan dengan bukan anggota Q ya. Atau dapat nilai UAS-nya di atas 80 tapi UTS-nya di bawah 80 yaitu apa? Q gabungan bukan anggota P ya ini ya beda setangkup. Nah, yang mendapat nilai C adalah universal yang bukan anggota P gabung Q. Nah, kira-kira himpunan seperti itu. Nanti ini akan kamu banyak dapatkan waktu kamu mengerjakan database. Ya. Kalau main-main database, main query, kamu akan sering mendapatkan hal seperti ini. Ya, kalau kamu bagus di himpunan, maka query kamu akan bagus. Teorema. Beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut. Komutatif. A beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A. A beda setangkup B dalam kurung beda setangkup C sama dengan A beda setangkup dalam kurung B beda setangkup C. Ini adalah hukum asosiatif. Kemudian yang berikutnya operasi dari matrik adalah perkalian kartesian ya seperti di vektor ada kartesian produk dalam bimunan pun ya ada operasi perkalian kartesian ya ini A kartesian produk B ya contohnya A kartesian produk adalah himpunan di mana anggotanya A dan B di mana A anggota A kecil anggota himpunan A besar dan B kecil himpunan anggota B ya. Contohnya nih, misalkan C 1 2 3 dan D A B, maka C cross atau kartesian produk dengan D adalah satu bisa berpasangan dengan A, satu bisa berpasangan dengan B, ya, dua bisa berpasangan dengan A, dua bisa berpasangan dengan B, tiga bisa berpasangan dengan A, tiga bisa berpasangan dengan B. Seperti itu. Jumlahnya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jumlahnya berapa? Kardinalnya 3, ini kardinalnya 2. Kardinal C cross D jadi berapa? 6. Ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Kardinal C dikalikan dengan kardinal A. Maka itu ada kardinal C cross D. Misalkan A sama dengan B, sama dengan himpunan semua bilangan real, maka A cross B adalah himpunan semua titik di bidang datar. Ya. Ya, ini adalah kalau A, B himpunan semua bilangan real, maka A cross B himpunan semua titik di bidang datar. Kira-kira sumbu X dengan sumbu apa? Y ya. Sumbu X dengan sumbu Y, kalau itu dikatakan produk, maka itu adalah sebuah bidang ya. Catatan, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A cross B ya, kardinal A cross B yang saya terangkan tadi sama dengan kardinalitas A dikalikan dengan kardinalitas B. Ya. Di dalam A cross A dan A cross B, A, B tidak sama dengan B, A. Ya. Jadi himpunan A, B tidak sama dengan himpunan B, A. Himpunan 1,2 tidak sama dengan himpunan 2,1. Ya. Jadi A cross B tidak sama dengan B cross A. Dengan syarat A atau B tidak kosong ya. Syaratnya A atau B tidak boleh kardinalnya tidak boleh 0. Ya, minimal kardinalnya 1. Pada contoh 20I di atas ya, C123 dan DAB, maka D cross C A1, A2, A3, B1, B2, B3, C cross D1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3C, 3B. Ini D cross C dan C cross D nggak sama ya. Ini nggak sama ini. Karena A,1 tidak sama dengan 1, A. Gitu ya. Jika A himpunan kosong atau B himpunan kosong, maka A cross B sama dengan B cross A sama dengan himpunan kosong. Kayak tadi, kardinalnya, kardinal A cross B atau kardinal B cross A adalah apa? Kardinal A kali kardinal B. Kalau kardinal B adalah himpunan kosong, maka kardinal B adalah 0. Berapapun dikalikan dengan 0 adalah 0. Maka himpunan kosong bilangannya. Ya, apa? Anggotanya adalah hasilnya adalah himpunan bilangan kosong. Seperti itu.
Contoh, himpunan makanan S soto, G gado-gado, N nasi goreng, M mie rebus. Himpunan minuman C Coca-Cola, T teh, D es dawet. Berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Itu berapa? Anggotanya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ini berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 kali 4, 12. Ya, yaitu apa nih? SC, ST, SD, GC, GT, GD, NC, NT, ND, MC, MT, MD. Kalau B kali B cross A apa? CS, ya, CG, ya, CN, CM, TS, TG, TN, TM, DS, DG, DN, DM. Seperti itu. Dan A cross B tidak sama dengan B cross A ya. Seperti itu. Daftarkan semua anggota himpunan berikut. A. P. Himpunan kosong. Ini powernya ya. Himpunan kuasanya berapa? P. Ya. P. Himpunan kosong. Dia punya apa? Punya himpunan kok. Punya satu anggota yaitu himpunan kosong. Maka ini. Ya. Himpunan kosong dikalikan dengan power himpunan kosong. Ini berapa? 0. Ya. Ini 1. 0 kali 1, 0. Maka dia hasilnya adalah himpunan kosong. Anggota himpunan kosong dengan P himpunan kosong. Ini berarti P apa power kuasanya ini ya. Himpunan kosong ini juga hasilnya himpunan kosong. Himpunan kali himpunan kosong. Berarti 1 kan ya, himpunan kosong dan himpunan kosong. Ya ini. 1 anggotanya. 1 kali 1 kardinalnya 1 kardinalnya 1. Jadi 1 anggotanya. Ya ini XY. P anggota himpunan 3. Berarti ini apa nih himpunannya? Ya ini berarti P ini himpunannya ada 2 power kuasanya itu apa? P yang ini nih yang di dalam adalah himpunan apa anggotanya itu 3 dan himpunan kosong. Ini proper setnya, ini improper setnya. Ya. Maka ini berarti apa? Himpunan kosong ya. Ini kemudian himpunan kosong ya yang di sini. Ini adalah proper setnya ini. Ini adalah anggota himpunan kosong ini. Kemudian ini himpunan 3. Kemudian yang kedua himpunan ini, himpunan kosong dan himpunan 3. Seperti itu. Ya, ini ya. Ini P power kuasa dari P dengan anggota 3. Tadi kan ya, kalau power kuasa ada yang improper yaitu apa? Ini. Ya. Anggotanya berapa? 2/1. Dengan anggotanya cuma 1 berarti dia dapat 2 nanti himpunan kuasanya. Apa power kuasanya yaitu apa? Power setnya, himpunan kuasanya yaitu himpunan kosong dan ini dan anggotanya itu sendiri. Ini. Ya. Nah, ini kalau di power kuasakan berarti ada berapa nih anggotanya sekarang? 1, 2. Berarti dia harus 4, 2 pangkat 2 4. Itu apa? Himpunan bilangan itu sendiri apa ini? Himpunan kosong ini. Kemudian ini, himpunan 3. Kemudian ini. Ya. Kemudian dari bilangan kosong himpunan 3. Kemudian ada power setnya ini. Apa improper setnya? Yaitu apa nih? Ini nih. Improper subsetnya. Himpunan kosong makin karena ada 2 anggota berarti dia harus 4. 1, 2, 3 dan 4. Seperti itu. Latihan, misalkan ada limunan, periksalah apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah dan jika salah bagaimana seharusnya. Ya. A irisan P himpunan kuasa dari A. Benar, PA. Salah ya? Salah kan? Seharusnya dia anggotanya cuman ya, anggotanya adalah himpunan kosong. Ya. Ya. Ini himpunan A digabung dengan PA. Sama dengan PA, betul nggak? Betul ya? Ya. Karena PA-nya berapa? Kalau di sini PA-nya adalah himpunan
himpunan apa, PA-nya akan terdiri dari 2, himpunan kosong dan himpunan yang punya anggota himpunan A. Kenapa? Karena ini A-nya, himpunan A-nya ini ya, itu cuma 1 anggota. Ini kenapa yang ini nggak ada apa, nggak ada ininya ya, karena ini A nih anggotanya, ini himpunannya, jadi nggak ketemu. Ya kalau kita tuliskan seperti ini ya ini himpunan A. Nah, ini adalah anggotanya adalah himpunan kosong dan himpunan A. Ini kan A, bukan himpunan A, maka dia nggak sama, nggak ada yang sama. Ini kan ini, kalau ini PA-nya ini adalah himpunan kosong dan himpunan A, maka dia nggak sama ya. Himpunan kosong dan himpunan A, maka dia nggak sama. Nah ini A min PA, benar nggak nih? A diambil PA sama dengan A, benar nggak? Benar nggak? Wah salah saya nih. A diambil PA sama dengan A, benar nggak? Benar ya. Kenapa benar? Ya, karena PA ini anggotanya adalah apa? Himpunan bilangan kosong. Ini ya, kalau supaya gampang ya. Ini bisa di ini nggak ya? Sorry. Biar nggak mau saya tulis. Nggak tempat benar nggak apa-apa ya. P diorkan ya, gabung. Saya nggak bisa ini ya, diorkan dengan PA ya. PA. Ya maka kita lihat nih. PA-nya berapa? P ini salah. A ya. A digabung. Ini PA-nya adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong, ini saya kalau lambang ini ya, himpunan kosong dan himpunan A. Maka kita lihat kan ya, di sini yang itu nomor 1 ini nih ya. Jawabannya nih, salah. Kenapa? Karena PA-nya adalah ini. Himpunan kosong dan himpunan A. Ini A kan? A diiriskan, ini kan diganti oleh N ya. A diiriskan dengan PA, maka nggak sama nih. Maka dia hasilnya adalah himpunan kosong. Karena nggak ada yang sama. Diiris ya nggak ada. Nggak ketemu. Ini nggak sama, maka himpunan kosong. Kalau ini kenapa benar? Ini benar karena PA-nya apa? Himpunan kosong dan himpunan A. Ya, maka digabung ini tetap ini. Ya, ini benar. Ini A min P, A sama dengan A. Kenapa? A diambil PA ini adalah himpunan kosong dan bidang A, maka tetap dia tinggal A. Ya kan? Tetap tinggal A. A anggota dari PA, betul. Betul nggak? Ya. Salah, harusnya kenapa? A, himpunan A ini adalah bagian dari PA. Ya. A subset dari PA. Salah, seharusnya apa? A ini adalah anggota dari PA. Seperti itu ya. Ini tugas, silahkan dikerjakan, dikumpulkan lewat Google Classroom yang sudah saya bagikan. Ya, nanti saya buatkan tempat tugasnya untuk kamu berikan. Oke, ini materi ini sambil dari Rinaldi Munir, ya, kemudian dari Subian Saidi dan Sri Supatmi. Munir dari STITB, Subian Saidi dari FMIPA Unila, Sri Supatmi ini saya nggak dapat dari mana, tapi dia buat materi himpunan. Demikian saya sampaikan, silahkan mengerjakan tugasnya yang bisa dikumpulkan nanti lewat
Google Classroom. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.